Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bini'matihi tatimmus salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian manajemen kalbu. Ini pertemuan yang ke-9. Pada pertemuan ini insyaallah kita akan membahas kata takwa dalam firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam bagian yang ketiga. Thayyib. Keadaan hati ketika sudah mencapai level furqan, yakni kemampuan untuk membedakan antara yang hak dan yang batil, mempunyai tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang pertama, al-musyaratah atau mengikat perjanjian. Ikhwani wa akhwati wa rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah bahwa seorang pedagang membuat perjanjian dengan rekan bisnisnya, lalu membuat perhitungan-perhitungan agar selalu mendapatkan keuntungan. Begitu pula hati membutuhkan kerjasama dari jiwa, memberikan kepadanya tugas-tugas, membuat perjanjian-perjanjian dan membimbingnya ke arah yang lurus. Tidak lupa pula memonitornya, karena hati tidak selalu aman dari pengkhianatan jiwa dan sikapnya yang menyia-nyiakan modal utamanya. Karena jiwa atau nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ubarri'u nafsi, inna nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi, inna rabbi ghafurur rahim." Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dirahmati Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian setelah datang waktu luang, maka dia harus selalu menghisap jiwa tersebut dan menuntutnya agar menepati semua perjanjian yang telah disepakati. Karena jual beli tersebut dapat menyelamatkan seorang hamba dari jilatan siksa api neraka yang sangat pedih, dan keuntungannya adalah surga Firdaus yang tinggi. Ketelitian di dalam menghitung keuntungan dunia sudah seharusnya bagi seorang muslim yang memiliki tekad kuat yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk tidak lalai dalam menghisap atau mengevaluasi dirinya dan mempersempit gerak, bisikan, dan khayalannya. Karena setiap nafas adalah bak mutiara, seperti mutiara yang berharga yang tidak ada gantinya. Setiap nafas kehidupan yang kita hirup dan kita keluarkan itu seperti mutiara yang sangat berharga, yang tidak bisa diganti dengan apapun juga. Subhanallah. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Karena itu, yang beruntung adalah orang yang dapat menundukkan nafsunya dan beramal untuk kehidupannya setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah, artinya lemah akalnya, adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan banyak angan-angan. Sahabat Umar Al-Faruq radhiyallahu anhu berkata, "Hisablah diri kalian sebelum kalian dihisab nanti, dan hiasilah diri kalian untuk menghadapi hari yang besar. Sesungguhnya perhitungan amal hari akhir akan dirasakan ringan bagi orang yang selalu menghisab dirinya di dunia." Subhanallah. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu al-muraqabah. Al-muraqabah atau selalu mengawasi diri. Jika seorang manusia telah berwasiat kepada dirinya dan melakukan sebuah perjanjian dagang dengannya, maka tidak ada yang tersisa lagi kecuali pengawasan dan perhatian penuh kepadanya. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, "Wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdharu." Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terungkap dalam makna al-ihsan, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang itu, beliau SAW menjawab, "An ta'budallaha ka'annaka tarahu,
fa illam takun tarau fa innahu yaraka. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Seakan-akan makna dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam tersebut adalah menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dan selalu merasa diawasi olehnya ketika beribadah. Orang yang berada dalam tingkatan ini seakan-akan melihat Allah yang berada di atas langit, di atas arsy-Nya, yang sedang memperhatikan hamba-hambanya, mendengarkan perkataannya dan mengawasi semua yang tampak dan yang tidak tampak dari diri hamba-hamba tersebut. Seakan-akan hamba itu mendengarkan Allah sedang berbicara dengan wahyunya, berbicara dengan hamba-hambanya, Jibril. Dia memerintah dan melarang sesuai dengan keinginannya, mengatur kerajaannya, dan para malaikat naik turun kepadanya. Subhanallah. Seakan-akan dia menyaksikan Allah Subhanahu wa taala yang ridha dan marah, mencintai dan membenci, memberi dan menahan, tertawa dan gembira, memuji para kekasihnya di hadapan para malaikat dan mencela musuh-musuhnya. Seakan-akan dia menyaksikan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala yang mulia, yang salah satu tangannya itu sedang memegang langit yang 7 lapis dan yang lain memegang bumi 7 lapis. 7 lapis yang lain dilipat oleh tangannya yang kanan dan kedua tangannya adalah kanan, sebagaimana dilipatnya buku-buku catatan. Seakan-akan dia menyaksikan Allah Subhanahu wa taala yang sedang datang untuk memutuskan perkara antara hamba-hambanya. Bumi bercahaya dengan cahayanya. Dia berseru sambil beristiwa di atas arsy-Nya dan bersuara dari jauh sebagaimana terdengar dari dekat. Seakan-akan hamba itu mendengarkan seluruh seruan Allah kepada Adam. Dia berkata, "Wahai Adam, utuslah atau giringlah penghuni neraka ke dalam neraka dengan isinya." Begitu pula seruannya kepada semua yang berada di padang mahsyar. Jawaban apakah yang telah kalian berikan kepada para rasul dan apa yang dahulu kalian sembah? Kesimpulannya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, bahwa hamba tersebut menyaksikan Rabb yang diperkenalkan oleh para rasul dengan hatinya sebagaimana diperkenalkan oleh kitab-kitab kepada hatinya. Dia pun menyaksikan agama yang dibawa para rasul dan hakikat-hakikat yang dikabarkan oleh mereka. Dia berdiri untuk menyaksikan semua itu dengan hatinya seperti yang disaksikan oleh ahli tawatur atau sekelompok orang yang dapat dipercaya dari berbagai negeri kejadian. Iman hamba seperti ini berjalan dengan keimanan yang jelas, dengan penglihatan mata. Sedangkan keimanan yang lainnya adalah keimanan orang buta yang hanya meniru-niru saja. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.